warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi qad a'tana ni'mah wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Profesor Dr. Hairunas Rajab dipercayakan, diamanahkan sebagai dekan Fakultas Psikologi sejak tahun 2018, tepatnya pada 9 Juli 2018 dikukuhkan sebagai dekan. Nanti mahasiswa ketemu saya jangan panggil Pak Dekan, panggil Pak Hairunas saja, itu lebih baik. Kita sama-sama ingin menjadikan UIN Suskaryau menjadi UIN yang bermartabat, yang punya reputasi, yang dikenal baik di mata nasional dan di mata internasional. Kita berharap semua dapat mendengar, menyimak dengan baik untuk kemudian dapat diimplementasikan secara tepat, efisien, dan efektif. Para mahasiswa sekalian, berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad sebagai Rasulul Amin, Nabi penutup di akhir zaman yang mengajarkan tentang keteladanan, kesopanan, bagaimana kita berakhlakul karimah untuk tujuan maslahat keumatan, maslahat pribadi, dan maslahat untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk mahasiswa ketahui dan diamalkan untuk penyelesaian studi pada Fakultas Psikologi UIN Suskaryau. UIN Suskaryau merupakan lembaga pendidikan yang luar biasa, berkembang dan terus berkembang menuju world class university seperti yang dicita-citakan oleh para sepuh, para pendahulu, para pejuang-pejuang, para deklarator menjadikan dari YN menuju universitas yang kita banggakan ini. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang dulunya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, berubah. Ini adalah langkah bagaimana UIN atau Islam di bumi lancang kuning ini menjadi lebih baik dan bermartabat. Karena itu, UIN Suskaryau menjadikan visinya bagaimana terwujudnya kehidupan kampus yang mengintegrasikan nilai-nilai, yang mengintegrasikan budaya, mengintegrasikan sains dengan Islam, untuk tujuan kemudian menjadikan para lulusan, para sarjana yang ada di UIN Suskaryau ini atau melepas studinya di UIN Suskaryau kemudian menjadi orang yang berdaya guna, yang mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, antara sains dengan ajaran Islam. Para mahasiswa sekalian, Fakultas Psikologi adalah fakultas yang terus tumbuh, berkembang dengan keberadaan Anda semua sebagai mahasiswa. Keberadaan Anda menentukan keberadaan atau esensi ataupun eksistensi
dari fakultas ini bisa menjadi lebih maju, menjadi berjaya dan sukses meraih prestasi-prestasi. Tentu saja prestasi Anda semua kita jadikan sebagai barometer, tolak ukur bagaimana sesungguhnya cita-cita luhur ini bisa diwujudkan dan dikembangkan untuk disampaikan ke khalayak ramai. Anda mungkin ada yang berprestasi sebagai qori-qoriah terbaik. Anda mungkin berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, dan sains yang Anda lebih paham mungkin daripada jangankan dekan, jangankan dosen, bahkan rektor. Mungkin Anda lebih baik daripada orang-orang yang mengajar Anda, karena Anda adalah orang-orang yang muda, cerdik, pintar, dan punya energi yang kuat untuk membangun masa depan. Kita-kita yang tua ini tinggallah melanjutkan sisa-sisa umur. Kita berharap kalian semua nanti menjadi harapan bangsa. Di tangan kalianlah bangsa ini menjadi lebih baik. Tentu dengan menekuni pembelajaran, proses di mana kalian berakhlakul karimah, kalian berilmu pengetahuan, dan kalian beramal sesuai dengan apa yang kalian peroleh berdasarkan kebenaran-kebenaran ilmiah yang diberikan oleh dosen melalui pembacaan-pembacaan buku dan jurnal-jurnal yang nanti kalian harus terus-menerus mengejar prestasi melalui pembacaan-pembacaan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Para mahasiswa sekalian, di Fakultas Psikologi kita memiliki program-program integratif. Di antaranya bagaimana psikologi punya hubungan, punya korelasi yang kuat, punya interconnecting, punya integrating dengan Islam. Karena itu, di Fakultas Psikologi kita bukan saja menimba ilmu pengetahuan psikologi, tidak. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kalian mengetahui, memahami, menelaah, kemudian terus menganalisis bagaimana integrasi antara psikologi dengan Islam. Ternyata kekayaan Islam melalui apa yang sudah disumbangkan besar oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita jadikan tolok ukur berpijak. Orang dulu mengatakan kalau dia sholat, lalu ya sholat, ya wajib, lunas kewajiban. Ternyata tidak. Orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berhaji, mampu menjadikan dirinya sehat mental spiritual, bahkan sehat jasmani. Jadi orang kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian iktidal. Gerakan-gerakan sholat itu mengantarkan kepada kesehatan fisikal. Tidak kalah pentingnya adalah kesehatan mental. Makanya hampir kita pastikan orang yang melaksanakan sholat adalah orang-orang yang memiliki kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sederhana sebetulnya mengintegrasikannya. Allah katakan, "Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, hampir dipastikan kita tidak melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang fahsya. Kenapa? Kita tahu bahwa sholat melindungi kita, menjadi perisai kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tercelah tersebut. Tetapi kemudian kita tahu banyak orang yang sholat
tetapi tetap berbuat mungkar. Lalu apa kita katakan sholat salah? Tidak. Tapi sholat kita belum memenuhi syarat dikatakan sebagai sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum memenuhi syarat, sholatnya tidak ditunaikan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita hubungkan dengan psikologi, orang yang sholat yang kemudian bisa menjadi tenang adalah orang yang melaksanakan ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu adalah sebagai kebutuhan hidup. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin dia menjadikan dirinya bertazkiyatun nafs, bersih, suci. Nah, karena itu orang sekelilingnya menjadi tenang, orang sekelilingnya menjadi tentram, oleh sebab dia tidak melakukan kemungkaran, oleh sebab dia tidak melakukan lagi keonaran. Nah, tentu di sisi psikologis, orang yang sholat dapat membuat dirinya tenang, mendapat membuat orang lain tenang, bahkan apapun yang melata di bumi ini merasa tenang karena dia melakukan sholat. Ini namanya integrasi keilmuan. Nah, Fakultas Psikologi mencoba terus membangun ini, bagaimana kita semua memang betul-betul merasakan bahwa fakultas ini fakultas unggul, fakultas ini adalah fakultas yang memberikan arah untuk mencapai tujuan yang positif. Apalagi di sini mahasiswa ini dari berbagai latar belakang. Ada yang tamatan pondok pesantren, tentu saja. Ada yang tamatan SMA, tentu saja. Dan bahkan ada tamatan-tamatan yang memang hanya tahu dengan alif, ba, ta, sa, jim. Tapi kemudian di sini kita tempah. Karena itu kita juga buat program yang berdaya guna untuk mahasiswa. Misalnya apa? Kita melakukan tahsinul Quran. Nanti ada tokoh-tokohnya, ada para dosen yang membimbing. Kita juga bekerja sama dengan yang lain. Ada para qura yang bisa mengajarkan kita tahsinul Quran. Kita undang dari luar, kita bawa ke sini. Kita juga undang dosen-dosen luar, bahkan dari luar negeri. Kita undang ke sini untuk menyampaikan materi, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Agar memang kita tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi kita tidak bermimpi menjadi world class university, tapi menjadikan itu sebagai kenyataan. Nah, caranya tentu kita semua harus bertungkus lumus, harus berprestasi, menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini memang layak disebut sebagai universitas berkelas dunia. Sederhana saja sebetulnya. Yang prestasi di bidang seni, kumpulkan semua sertifikat. Yang berprestasi untuk menulis karya ilmiah, kita terbitkan di jurnal nasional dan internasional. Lalu kemudian kita tawarkan kepada orang apa yang menjadi temuan kita sebagai hal yang positif. Nah, nanti mulai saja hari ini kita sudah beretiket, sudah berniat bagaimana kita terus memulai membaca dan membaca terus membaca. Baru kemudian kita tuliskan pokok-pokok pikiran kita itu ke dalam bentuk artikel-artikel ilmiah dan kita sebarkan di mana-mana. Penyebaran ilmu pengetahuan itulah kemudian menjadi sitasi, menjadikan UIN, menjadikan Fakultas Psikologi mendunia, dikenal orang di mana-mana tempat. Fakultas Psikologi
kita inginkan bermartabat. Fakultas Psikologi kita inginkan bermarwah. Fakultas Psikologi kita jadikan sukses dan jaya. Nah, tentu kita semua mulai hari ini berjuang dan terus berjuang, bermujahadah untuk tujuan mencapai maslahat-maslahat yang positif bagi keumatan, bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Selamat bergabung di Fakultas Psikologi. Mari kita berjuang, mari kita tegakkan kebenaran, kita produksi karya-karya yang bermartabat, karya-karya yang bereputasi untuk Indonesia yang kita cinta ini. Demikian, aku Liko Laza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.